Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Prita beserta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Marsha dan Putri Sania dari kelas TPA PKBF. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil tulisan saya yang berjudul Smartest Apps sebagai solusi mengatasi kesenjangan pendidikan karena hambatan ekonomi melalui program Tukar Sampah. Dalam mengawali presentasi pada malam hari ini, saya ingin membukanya dengan sebuah hal yang sudah tidak asing didengar oleh telinga kita sebagai masyarakat Indonesia, yaitu alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi. Kemudian, daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Lantas, apakah alinea keempat ini sudah mencerminkan kehidupan Indonesia pada saat ini, atau malah sebaliknya? Ibu Prita dan teman-teman yang saya hormati. Terdapat tiga isu besar yang selalu menjadi tanda tanya bagi bangsa ini setiap tahunnya, yaitu pendidikan, kemiskinan, dan lingkungan. Terdapat beberapa data yang sudah saya siapkan di layar. Yang pertama yaitu data mengenai tingkat kemiskinan. Data ini diambil 5 tahun terakhir, dapat kita lihat sesuai grafik bahwasanya tingkat kemiskinan Indonesia tertinggi terjadi di tahun 2021 dengan total persentase yaitu 10,14% dengan total penduduk yaitu 27,54 juta jiwa. Dan mengalami penurunan di tahun 2022 sebanyak 9,54% dengan total penduduk 26,16 juta jiwa. Kemiskinan ini terjadi karena ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kemiskinan ini juga memunculkan berbagai masalah baru timbul, salah satunya terhambatnya pendidikan anak. Terhambatnya pendidikan anak menyebabkan peningkatan dalam tingkat anak putus sekolah, dan data ini saya ambil dari Badan Pusat Statistik, di mana kita dapat lihat di layar berdasarkan data di tabel, di mana dibagi menjadi 3 jenjang, yaitu jenjang SD, SMP, dan SMA, dimulai dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Untuk jenjang SD sendiri, rata-rata yang didapatkan anak putus sekolah di tahun 2020 sebanyak 0,62 dan mengalami peningkatan di tahun 2021 sebanyak 0,65 dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2022 sebanyak 0,71. Untuk jenjang SMP, di tahun 2020 sebanyak 7,29, mengalami penurunan di tahun 2021 sebanyak 2022 sebanyak 6,94. Untuk jenjang SMA, di tahun 2020 sebanyak 22,31, mengalami penurunan di tahun 2021 sebanyak 21,47, dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2022 sebanyak 22,52. Dua isu ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas pendidikan provinsi dan kota, dan instansi lembaga pemerintah lainnya. Kemudian, ada satu isu lagi yang selalu menghantui negara ini, yaitu isu lingkungan. Data ini saya ambil dari Kementerian Kesehatan dan Lingkungan, di mana didapatkan bahwasanya masyarakat Indonesia per tahunnya menghasilkan 36.075.442,70 ton sampah per tahunnya dengan 64,08% termasuk sampah terkelola dan 35,92% termasuk sampah tidak terkelola. Tiga isu ini menjadi landasan bagi penulis, yaitu saya sendiri, dalam memunculkan sebuah inovasi baru bernama aplikasi Smartest, di mana aplikasi ini memberikan layanan pendidikan secara gratis hanya dengan menukarkan sampah untuk dapat mengakses video pembelajaran, di mana aplikasi ini dapat diakses oleh seluruh kalangan ekonomi dan seluruh kalangan siswa, di mana bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan akan distribusi akses pelayanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Next. Inovasi ini menimbulkan sebuah pertanyaan bagi benak saya sendiri dan kita juga,
di mana bagaimana tingkat efektivitas dan efisiensi aplikasi Smart Test dalam meminimalisir permasalahan pendidikan, ekonomi, dan lingkungan dalam satu media, yakni aplikasi Smart Test ini sendiri. Dan hal ini sekaligus menjadi tujuan saya dalam membuat tulisan ini untuk mengetahui tingkat efektivitas aplikasi Smart Test sebagai solusi untuk mengurangi hambatan pendidikan karena faktor ekonomi melalui program tukar sampah. Next. Ibu Prita dan teman-teman yang saya hormati, ada 4 key faktor dalam penelitian saya. Yang pertama yaitu kemiskinan. Berdasarkan studi literatur yang dibuat oleh Janika tahun 2009 mengatakan bahwasanya kemiskinan itu tidak hanya disebabkan karena ketidakmampuan akan memenuhi kebutuhan itu sendiri, melainkan karena kurangnya pendidikan, keterampilan, dan adanya hambatan dalam menemukan akses modal dan sumber daya. Yang kedua yaitu pendidikan. Dari buku yang berjudul The End of Poverty, pendidikan merupakan salah satu kunci untuk mengatasi masalah kemiskinan. Next. Yang ketiga yaitu sampah. Menurut Eko DKK tahun 2015 mengatakan bahwasanya sampah ini menjadi permasalahan nasional bagi negara Indonesia, di mana sampah ini bertambah seiring bertambahnya jumlah populasi penduduk dan bertambah kompleksnya kegiatan manusia. Dan yang terakhir yaitu teknologi pendidikan. Menurut Maritza DKK tahun 2021 mengatakan bahwasanya teknologi bermunculan karena adanya kemajuan dalam bidang pendidikan. Kemudahan akses dalam mendapatkan informasi menyebabkan semua pembelajaran sudah mengadopsi sistem digital. Next. Baiklah, ini merupakan daftar pustaka dari penulisan saya. Next. Karena saya membuka presentasi pada malam hari ini dengan sebuah hal yang tidak asing didengar oleh telinga kita, maka saya akan menutupnya dengan sebuah quotes yang saya kutip dari Bapak Pendidikan Indonesia sendiri, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana beliau mengatakan bahwasanya pendidikan adalah penting bagi kemajuan suatu bangsa, karena dengan pendidikan maka akan membuka wawasan, melahirkan orang-orang berjiwa kepemimpinan, dan terbebas dari penjajahan. Hal ini juga selaras dengan adanya tujuan dari aplikasi Smartest ini sendiri untuk menciptakan kesetaraan akan akses pendidikan bagi seluruh kalangan ekonomi dan seluruh kalangan anak Indonesia. Sekian presentasi malam hari ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.